Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah bi hadisah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan juga sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia pada abad 19, 20, dan 21. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri yaitu Rifki Puadi sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada Raditya Kurnia Ajis sebagai pemateri dan juga Nurul Maulinda sebagai pemateri. Yang akan dijelaskan tentang perkembangan Islam di dunia abad 19-20. Di antaranya yaitu poin-poinnya. Yang pertama, perkembangan peradaban Islam pada abad modern. Kemudian gerakan pembaharuan. Ketiga, sebab kebangkitan dunia Islam abad 19-20. Bidang-bidang peradaban yang berkembang, bidang-bidang perkembangan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Abad ke-19 Masehi merupakan periode terpenting dalam perjalanan sejarah dunia yang membawa perubahan mendasar dalam peradaban timur, khususnya dunia Islam, dan Barat, khususnya Eropa. Periode ini merupakan titik balik bagi kedua kawasan yang menyediakan sejumlah perubahan mendasar dalam kehidupan sosial. Dunia Islam menghadapi tantangan utama selama abad ini. Perkembangan ekonomi negara-negara Barat memainkan peran yang sangat penting dan menentukan dalam skala global di dunia. Jika pada abad pertengahan, peradaban Islam lebih superior dan mendominasi dunia, gambaran tersebut berbalik menjelang pada abad ke-18 Masehi dan seterusnya. Masa tersebut adalah Western World Hegemony was established. Interaksi Islam Barat telah menghasilkan kerjasama yang bermanfaat, meskipun terjadinya konflik lebih menonjol. Sementara terjadinya konflik internal di pusat-pusat kekuasaan Islam telah mengaburkan tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan kultural. Dominasi Utsmani atas kawasan Afrika pada abad ke-18 dan 19 telah dikalahkan oleh dominasi Barat dan memberikan wacana yang khas bagi perkembangan sejarah Islam modern. Sementara kawasan Barat terus mengalami era baru menuju kebangkitan dan kemajuan revolusioner dan mencengangkan. Selanjutnya, dalam poin A ada perkembangan peradaban Islam pada abad modern. Ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad 18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Sapawi hancur di awal abad ke-18 Masehi, dan kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris, yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh lawan adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki sebagai the sick of man of Europe, orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat mencaplok, menduduki, dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah.
Memasuki pertengahan abad 20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Pada periode ini, mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam, dan banyak bidang-bidang peradaban yang juga ikut berkembang sejalan dengan pembaharuan tersebut. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raditya Kurnia Ajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan di berbagai negara. Yang pertama ada pembaharuan di Jazirah Arab. Pada Jazirah Arabia muncul gerakan pemurnian kembali ajaran Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai tahun 1792 Masehi. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk meninggalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan yang sudah sejak lama dianut dan dilakukan secara luas, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan bahkan merupakan kepercayaan dan praktek zaman jahiliyah yang telah diberantas oleh Nabi. Gerakan ini mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan menafsirkan Al-Quran dan hadis secara lebih ketat dan berpedomankan praktek Islam pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Gerakan ini kemudian lebih dikenal dengan gerakan Wahabi. Gerakan ini bersekutu dengan seorang kepala suku terkemuka yang bernama Muhammad ibnu Saud. Dan dari persekutuan inilah berdirilah dinasti Saudi Arabia yang sekarang ini, yang kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Yang kedua adalah gerakan pembaharuan di Turki. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi menyadarkan akan kemundurannya dan kemajuan yang dialami oleh bangsa Eropa. Usaha-usaha pembaharuan pun mulai dilaksanakan dengan mengirim duta-duta ke negara Eropa, terutama Prancis, untuk mempelajari suasana di sana secara dekat. Pada tahun 1720 Masehi, Celebi Mehmed diutus ke Paris dan diinstruksikan untuk mendatangi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi lainnya. Dari laporan-laporannya, mendorong Sultan Ahmad III pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi memulai pembaharuan di kerajaannya. Usaha pembaharuan ini tidak terbatas dalam bidang militer saja, tetapi dalam bidang-bidang lain, seperti dalam bidang-bidang pembukaan percetakan di Istanbul tahun 1727 Masehi untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian juga gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Turki. Yang ketiga adalah gerakan pembaharuan di India. Sesudah wafatnya Sultan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kerajaan ini selalu dihadapkan dengan perang saudara untuk merampas kekuasaan di Delhi. Sementara dari pihak luar, bangsa Inggris telah memulai memasuki anak benua ini. Pada mulanya pihak Inggris hanya bermaksud berdagang, tetapi kemudian muncul keinginan untuk menguasai India. Terjadilah beberapa kali pertempuran dengan kerajaan Mughal dan pihak Inggris selalu dalam kemenangan. Hal-hal inilah yang membuat pemikir-pemikir Islam di India sadar akan kelemahan umat Islam. Syah Waliullah pada tahun 1702 sampai 1762 Masehi adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam di India. Bersama dengan murid-muridnya, beliau mengecam kebobrokan moral yang melanda masyarakat Islam India dan sinkretisme dari ajaran Sufi yang demikian akomodatif. Beliau kemudian melakukan pemurnian ajaran Islam dengan melakukan reformasi ajaran Sufi yang ada. Syah Waliullah berkeyakinan bahwa dengan mengadakan perbaikan terhadap kepercayaan dan praktek keagamaan, umat Islam akan menemukan kembali vitalitas mereka. Umat Islam akan menemukan titik terang mereka. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, gerakan Waliullah berubah dari gerakan pemurnian ajaran agama yang semata-mata menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan karena munculnya tantangan baru dari luar dunia Islam. Gerakan yang dimulai oleh Waliullah tersebut bergeser menjadi gerakan jihad dengan pengertian yang meliputi pula perjuangan fisik atau perang. Gerakan tersebut bertujuan mempertahankan keberadaan kekuasaan Islam di India dan mendirikan suatu negara Islam yang berasaskan ajaran Islam yang telah dimurnikan dan berdasarkan keadilan sosial dan persamaan. Kemudian pemikiran lain yang kemudian banyak mempengaruhi gerakan pemikiran pembaharuan di India adalah Sir Ahmad Khan.
Kemudian yang keempat adalah pembaharuan di Indonesia. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia dapat dilihat dari 3 periode, yaitu yang pertama, periode ketika kepemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat Muslim. Yang kedua adalah periode ketika peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepartaian dalam perpolitikan. Dan yang terakhir adalah periode kebangkitan kaum intelektual Muslim. Sebab kebangkitan dunia Islam abad 19 sampai 20. Yang pertama itu adalah karena timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ajaran-ajaran inilah yang menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau faham seperti itu. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan reformasi. Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab kebangkitan dunia Islam pada abad 19 sampai abad 20 adalah bahwa pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power atau menyeimbangkan kekuatan antara Timur dan Barat, antara umat Islam dan orang Barat. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Maulinda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang peradaban yang berkembang. 1. Bidang arsitek. Bidang arsitek yaitu terdapat di Arab Saudi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti bangunan Masjid Haram yang sangat luas, indah, dan megah. Selain di Arab Saudi, terdapat juga di Iran. Di Iran terdapat bangunan yang indah, yaitu berupa bangunan arsitek peninggalan dinasti Qatar. Yang kedua yaitu di bidang sastra. Di bidang sastra pada masa pembaharuan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami. Berbagai negara seperti sastrawan dan pemikir ulang yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat tahun 1938 bernama Muhammad Iqbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang kaligrafi. Di bidang kaligrafi di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di dalam masjid, hiasan di rumah, dan perabotan rumah tangga. Selanjutnya, D. Bidang-bidang perkembangan. 1. Bidang akidah. Salah satu pelopornya dalam dunia Islam adalah aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Tokohnya adalah Muhammad Abdul Wahab yang berasal dari Najib, Saudi Arabia. Yang kedua dari bidang ilmu pengetahuan. Di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha dari Sultan Muhammad II untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan upaya melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu nomor 3 di bidang politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digecarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Ghazali. Sekian penjelasan materi dari saya. Kembali kepada moderator. Mungkin itu materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Faktor yang memotivasi bangkitnya dunia Islam abad 19-20 adalah munculnya kesadaran di kalangan kaum muslimin tentang kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal. Sehingga munculnya gerakan-gerakan
pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Di samping itu, rongrongan Barat atas keutuhan dan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam juga merupakan faktor pendorong bagi umat Islam untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Begitu pula kesadaran akan keunggulan Barat dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Memompa semangat umat Islam untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari bidang-bidang tersebut. Dalam hal ini, terjadinya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat, melahirkan pemahaman baru di kalangan umat Islam untuk dapat mencoba mentolerir segala sesuatu yang datang dari dunia Barat. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.